minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis terhadap laporan keuangan pada PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami itu ada saya sendiri, Rusna Jamalia. Teman saya itu ada Preti Syahwan Nabila, Egya Praimesti, dan Rania Fairuz Kalisa. Baik, yang pertama itu ada latar belakang PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk yang awalnya didirikan dengan nama PT Surya Acetylene pada 25 Oktober 1980 adalah sebuah perusahaan manufaktur gas industri yang juga menawarkan berbagai spesialisasi lainnya. Pada tahun 1982, pemangku kepentingan mengubah namanya menjadi PT Surya Biru Murni Acetylene atau lebih dikenal sebagai SBM yang bertempat di Balikpapan, Indonesia. Sebelumnya, PT Surya Biru Murni Acetylene bertujuan menjadi produsen gas terkemuka di Kalimantan khusus di Kalimantan dan menghasilkan keuntungan maksimal. Untuk mengukur keberhasilannya, perusahaan memerlukan indikator keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan periodik seperti neraca dan laporan laba rugi. Next. Selanjutnya ada pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah informasi yang memuat catatan keuangan suatu perusahaan menurut Raymond Budiman 2021. Laporan keuangan merupakan dokumen yang menggambarkan posisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Pelaporan keuangan harus tepat waktu dan akurat sehingga pemangku kepentingan dapat memahami sepenuhnya kinerja perusahaan dan mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan potensi ancaman terhadap perusahaan. Sebelumnya, tujuan dan manfaat dari PT SBM ini yaitu menilai kinerja perusahaan dengan mengevaluasi kinerja keuangan dan operasional, mengidentifikasi risiko dan peluang, menganalisis likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, penilaian atau pasar, dan aktivitas untuk menilai stabilitas dan kesehatan keuangan jangka panjang. Manfaat dari analisis laporan keuangan ini, pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi keuangan yang akurat, evaluasi strategi bisnis dengan menilai efektivitas strategi bisnis, dan melakukan penyesuaian. Yang ketiga itu mengidentifikasi tren yang mempengaruhi kinerja masa depan. Selanjutnya akan dilanjut oleh Egya. Selanjutnya ada tujuan laporan keuangan. Adapun tujuan dari laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menginformasikan investor. Investor ingin mengetahui laba atas investasi, sedangkan calon investor ingin mengetahui kinerja perusahaan sebelum menginvestasi uangnya. Yang kedua, melacak arus kas perusahaan. Laporan keuangan menunjukkan berbagai pemangku kepentingan kemana uang datang dan pergi. Yang ketiga, untuk melaporkan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi berbeda-beda dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya. Pelaporan keuangan memungkinkan investor dan pemangku kepentingan untuk membandingkan prinsip-prinsip ini. Yang keempat, untuk memungkinkan analisis aset dan banyak lagi. Laporan keuangan menyoroti semua perubahan dalam aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan dan mengaktifkan analisis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rania. Oke, jadi jenis-jenis laporan keuangan itu yang pertama ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang mencakup jumlah aset atau harta, kewajiban atau utang, dan ekuitas atau modal perusahaan pada suatu waktu tertentu. Yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah jenis laporan yang umum digunakan oleh perusahaan untuk menentukan posisi laba dan rugi sehingga dapat mengevaluasi kinerja keuangan. Yang ketiga ada laporan arus kas.
Laporan arus kas mencatat aliran masuk dan keluar keuangan perusahaan. Laporan ini juga biasanya dikenal sebagai cash flow. Yang keempat ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini menunjukkan keuntungan atau kerugian entitas dalam suatu periode, pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, dampak perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, serta jumlah investasi oleh pemilik ekuitas, serta dividen dan distribusi lainnya kepada mereka selama periode tersebut. Yang terakhir, ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini biasanya menyediakan informasi tambahan yang melengkapi data yang ditampilkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada pengertian analisis laporan keuangan, merupakan kegiatan memeriksa dan mengolah informasi dari catatan keuangan perusahaan untuk memberikan gambaran mengenai kesehatan finansial perusahaan pada saat dilakukannya kegiatan analisis. Nah, ada beberapa kelompok yang menggunakan analisis laporan keuangan pada perusahaan. Yang pertama itu ada manajemen perusahaan yang termasuk pihak internal, lalu ada kreditor, ini termasuk pihak perbankan, lalu investor, serta pemegang otoritas seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, ada metode analisis laporan keuangan. Ini yang paling umum digunakan ada dua, ada analisis horizontal dan ada analisis vertikal. Analisis horizontal sendiri itu memiliki teknik-tekniknya, yaitu ada analisis tren, analisis sumber dan modal kerja, serta analisis perubahan laba kotor dan analisis sumber dan penggunaan kas. Lalu untuk analisis vertikal, ini ada tekniknya juga, itu ada analisis common size, analisis break-even, serta analisis rasio keuangan. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan ialah metode penelitian kuantitatif dan studi kasus pada PT Surya Biro Murni Estelin Tbk yang telah go publik di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan ialah teknik dokumentasi, yang menurut Arikunto adalah mencari data tertulis seperti catatan buku, laporan keuangan, dan sebagainya. Selanjutnya, analisis yang kami gunakan yang pertama ada analisis rasio, yang itu rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Hasil dari rasio likuiditas ini dalam current ratio menunjukkan sedikit penurunan dalam kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara umum. Penurunan ini perlu diwaspadai karena mendekati batas minimum yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, penurunan quick ratio menunjukkan turunnya kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset yang paling likuid. Ini dapat mengidentifikasi potensi masalah likuiditas jika terjadi kondisi darurat. Selanjutnya yaitu terjadi penurunan di cash ratio sebesar 6%. Ini adalah penurunan yang signifikan dan mengidentifikasikan bahwa perusahaan mungkin menghadapi kesulitan likuiditas jika terus berkelanjutan. Next. Selanjutnya ada rasio solvabilitas yang terdiri dari rasio utang terhadap aset, debit rasio. Ya, selanjutnya rasio hutang terhadap ekuitas, debit to equity ratio. Pada hasil analisis solvabilitas, debit ratio dan debit to equity ratio sama-sama mengalami kenaikan sebesar 1%. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan ekuitas daripada utang untuk membiayai aktivitasnya. Selanjutnya, Selanjutnya ada analisis rasio profitabilitas.
yang terdiri dari margin laba kotor atau gross profit margin, pengembalian aset atau return on asset, dan pengembalian ekuitas atau return on equity. Bisa dilihat di gross profit margin ini terjadi penurunan yang menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan lebih sedikit laba kotor dari penjualan bersihnya pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Pada return on asset mengalami sedikit peningkatan yang berarti perusahaan menjadi lebih sedikit efisien dalam menghasilkan laba bersih dari total asetnya. Sedangkan pada return on equity juga mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa perusahaan lebih baik dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas pemegang saham. Selanjutnya ada analisis rasio aktivitas. Di sini kita menghitung rasio perputaran piutang, perputaran persediaan, serta perputaran total aset. Dari hasilnya, di sini rasio receivable turnover ratio itu mengalami kenaikan, di mana ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menagih piutang usahanya. Dan di inventory turnover ratio juga mengalami kenaikan, di mana ini juga menunjukkan bahwa perusahaan jauh lebih efisien dalam mengelola dan menjual persediaannya. Dan di total aset turnover ratio itu juga mengalami kenaikan walaupun cuma sedikit, itu mencerminkan peningkatan penggunaan aset dalam operasi bisnis perusahaan. Lalu di sini juga adalah rasio pasar. Di sini ada dihitung laba per saham, harga terhadap laba per saham, serta harga terhadap nilai buku per saham. Untuk earning per rasio, di sini mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu meningkatkan laba bersihnya yang merupakan indikasi positif dari kinerja perusahaan. Lalu price to earning ratio di sini mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa harga saham relatif lebih rendah dibandingkan dengan laba yang dihasilkan. Dan untuk price to book value-nya di sini juga mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa saham diperdagangkan di bawah nilai buku dan mengidentifikasikan bahwa pasar menilai saham perusahaan lebih rendah dibandingkan dengan nilai buku perusahaan yang bisa menunjukkan persepsi pasar yang lebih negatif atau undervaluation dari saham perusahaan. Lalu selanjutnya ada analisis tren. Di sini ada analisis tren pada laporan posisi keuangan. Dari hasil yang dilihat, total aset ini menunjukkan peningkatan yang menunjukkan pertumbuhan yang stabil dalam aset perusahaan dengan penekanan pada peningkatan aset tidak lancar yang menunjukkan investasi jangka panjang. Untuk total liabilitas itu mengalami peningkatan, di mana peningkatan liabilitas jangka panjang yang signifikan mengidentifikasikan bahwa perusahaan mungkin meningkatkan pembiayaan jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan dan ekspansi usaha. Lalu untuk total ekuitasnya dia juga meningkat. Nah, peningkatan ekuitas ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan nilai bagi pemegang saham melalui peningkatan laba ditahan atau penerbitan saham baru. Untuk analisis tren pada laporan laba rugi, di sini hasilnya menunjukkan pendapatan perusahaan meningkat. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan tumbuh lebih cepat di tahun 2023 dibandingkan di tahun sebelumnya. Di sini juga laba bruto mengalami peningkatan, dan ini juga menunjukkan bahwa keuntungan kotor perusahaan terus bertumbuh, meskipun laju pertumbuhannya sedikit lebih lambat dibandingkan dengan pendapatan. Lalu, di sini laba sebelum pajak penghasilan mengalami sedikit penurunan. Ini menunjukkan bahwa laba sebelum pajak penghasilan perusahaan sedikit menurun pada tahun 2023, meskipun tetap mendekati tingkat yang sama dengan tahun sebelumnya. Di sini laba tahun berjalannya mengalami peningkatan. Nah, tren ini menunjukkan perbaikan dalam laba bersih perusahaan pada tahun 2023. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada analisis common size.
kita menganalisis dua analisis, yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Next. Hasil analisisnya yang pada laporan posisi keuangan ini, aset lancar PT SBM turun menjadi 11% dari total aset, sementara aset tidak lancar ini naik menjadi 88%. Sedangkan pada liabilitas jangka pendeknya ini turun menjadi 10%, sedangkan liabilitas jangka panjangnya meningkat menjadi 11%. Dengan total liabilitas sedikit naik menjadi 21%. Ekuitas perusahaan sedikit turun menjadi 78%, menunjukkan stabilitas keuangan. Sedangkan pada laba usaha turun menjadi 47%, dari laba sebelum pajak itu menjadi 6,6% dan laba bersih menjadi 4%. Ini mengidentifikasi tantangan dalam efisiensi operasional dan profitabilitas. Oke, next. Selanjutnya, analisis sumber dan modal kerja. Pada tahun 2022 sampai 2023, senilai 8.193.041.699.000 rupiah, dan total sumber modal kerja jangka panjang senilai 16.682.959.921 rupiah. Sementara itu, total penggunaan modal kerja jangka pendek senilai 13.633.461.45 rupiah. Dan penggunaan modal kerja jangka panjang senilai 11.242.540.574 rupiah. Sumber modal kerja lebih kecil daripada penggunaan modal kerja, sehingga terjadi kelebihan penggunaan modal kerja sebesar 5.419.347 rupiah. Pada laporan sumber dan penggunaan modal PT Surya Biru Muni Asetion Tbk tahun 2022-2023, terlihat bahwa jumlah sumber modal senilai 24.876.619 yang terdiri dari sumber modal jangka pendek senilai 8.193.41.698 rupiah, dan sumber modal jangka panjang senilai 16.682.959.921 rupiah. Sementara itu, total penggunaan modal senilai 24.876.619 yang terdiri dari penggunaan modal jangka pendek senilai 13.633.461.45 rupiah, dan penggunaan modal jangka panjang senilai 11.242.540.574 rupiah. Selanjutnya ada analisis sumber dan penggunaan kas. Sumber kas terbesar pada tahun 2022 sampai 2023 berasal dari bertambahnya utang bank setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, yakni sebesar 4 miliar sekian, yang diikuti oleh berkembangnya kas dan bank sebesar 3 miliar sekian. Bertambahnya saldo laba ditentukan penggunanya sekitar 3 miliar sekian, berkurangnya persediaan senilai 2 miliar sekian, bertambahnya utang bank jatuh tempo dalam 1 tahun sebesar 2 miliar sekian, kemudian bertambahnya utang jaminan pelanggan sebesar 1 miliar sekian, berkurangnya pajak dibayar di muka senilai 1 miliar sekian, berkurangnya beban akrual pajak, dan berkurangnya piutang usaha pihak ketiga yang masing-masing senilai 1 miliar sekian dan juga 1 miliar sekian. Sementara itu, penggunaan kas terbesar pada tahun 2022 sampai 2023 berasal dari bertambahnya aset tetap neto sebesar 8 miliar sekian, yang diikuti dengan bertambahnya uang muka pembelian aset senilai 7 miliar sekian. Selanjutnya ini ada beberapa data yang kami dapatkan dari studi lapangan. Di sini ada data pencatatan aset dan penyusutan. Lalu ada data pencatatan persediaan
serta yang terakhir ada data pencatatan penjualan dari yang kami dapatkan di lapangan. Dan ini ada sedikit dokumentasi saat kami melakukan kunjungan di PT Surya Biru Murni Asentelin, Tbk. Jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah menurut analisis likuiditas, PT SBM menunjukkan penurunan kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Namun dari segi solvabilitas, perusahaan tetap memiliki struktur modal yang aman dengan penggunaan utang yang relatif rendah. Menurut analisis tren, menunjukkan bahwa PT SBM mengalami pertumbuhan aset yang stabil, terutama pada aset tidak lancar dan peningkatan liabilitas jangka panjang yang mungkin digunakan untuk ekspansi. Sedangkan pada analisis common size menunjukkan bahwa PT SBM mengalami penurunan dalam beberapa aspek keuangan, terutama dalam hal aset lancar dan laba bersih. Namun perusahaan SBM tetap mempertahankan struktur ekuitas yang kuat. Sumber modal kerja jangka pendek lebih kecil dibandingkan penggunaan modal kerja jangka pendek. Hal ini berarti sumber modal kerja jangka pendek tidak dapat menutupi penggunaan modal kerja jangka pendek. Yang terakhir, berdasarkan laporan keuangan PT SBM tahun 2022 sampai 2023, perusahaan ini berhasil mengelola arus kas dengan baik. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yeah, Bobby Valentino.